Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Angelika dengan NPM 2341252 dari kelas akuntansi 23A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pengendalian internal dan audit pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sistem pengendalian internal atau SPI merupakan suatu proses yang dirancang untuk melaksanakan oleh manajemen bersama seluruh personel dalam organisasi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan dapat tercapai. Menurut definisi resmi dari KOSO, pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Direksi, Manajemen, serta seluruh karyawan dan berfungsi untuk memberikan jaminan yang wajar terkait pencapaian tujuan dalam bidang operasi, pelaporan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Tujuan utama dari perencanaan sistem pengendalian internal adalah untuk melindungi aset perusahaan dari risiko kehilangan, penyalahgunaan, atau pencurian, serta untuk memastikan akurasi dan keandalan informasi akuntansi. Selain itu, SPI juga bertujuan meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan maupun regulasi eksternal. Sistem pengendalian internal dibangun atas 5 komponen utama. Menurut kerangka kerja KOSO, pertama, lingkungan pengendalian yang meliputi budaya organisasi, nilai integrasi dan komitmen terhadap etika, termasuk struktur organisasi dengan identifikasi serta analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Ketiga, aktivitas pengendalian berupa kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengurangi risiko seperti otorisasi transaksi dan prosedur verifikasi. Keempat, informasi dan komunikasi yang memastikan bahwa informasi penting tersampaikan secara tepat waktu kepada pihak yang membutuhkan. Terakhir, pemantauan, yaitu proses evaluasi berkelanjutan atas efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan. Dalam praktiknya, pengendalian internal dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan tujuannya. Pengendalian preventif bertujuan mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan sebelum terjadi, misalnya melalui pembatasan akses dan penggunaan paspor. Pengendalian detektif berfungsi mendeteksi kesalahan atau kecurangan setelah terjadi, seperti melalui audit internal atau rekonsiliasi bank. Sedangkan pengendalian kuratif bertujuan memperbaiki sistem atau proses setelah teridentifikasi adanya kesalahan. Contohnya perbaikan manual terhadap data yang salah. Audit dalam konteks sistem informasi akuntansi merupakan proses pemeriksaan independen terhadap data akuntansi, sistem informasi dan prosedur organisasi untuk menilai kendala laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, serta efisiensi dan kepatuhan operasional. Audit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu audit keuangan yang berfokus pada kewajaran pelaporan keuangan, audit operasional yang mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan organisasi, audit kepatuhan yang memeriksa sejauh mana organisasi mengikuti aturan dan regulasi, serta audit sistem informasi yang menilai integritas, keamanan, dan keandalan sistem informasi berbasis teknologi. Hubungan antara sistem pengendalian internal dan audit sangat erat. Sistem pengendalian internal yang efektif akan memudahkan auditor dalam mempercayai data dan laporan yang dihasilkan organisasi. Sebaliknya, audit berperan dalam menilai kelemahan yang ada dalam pengendalian internal, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk memperbaiki sistem tersebut. Dengan demikian, kedua elemen ini saling mendukung dan mewujudkan kelangsungan usaha serta laporan keuangan perusahaan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih.